karena ini diskusi, izin saya ada beberapa pengantar kalimat. Sebagai Gen Z ya, Pak Guru Gembul, saya pernah baca data bahwa penggunaan alkohol di generasi kami menurun. Kemudian juga rokok menurun. Tapi katanya untuk seks bebas itu meningkat. Dan juga saya lihat kalau Gen Z itu banyak yang takut menikah. Sampai katanya kan married is scary gitu. Tapi faktanya nampaknya itu balutan karena mereka takut akan komitmen. Karena buktinya yang pacaran atau mungkin yang menikah, yang tinggal seatap itu banyak gitu. Dan saya sebagai Gen Z baru menikah akhir tahun lalu, dan saya melihat bahwa ekosistem sekarang itu mungkin terlihat rusak. Mulai dari negaranya, kemarin juga ada kasus yang di penjara dengan tidak masuk akal dakwaannya. Tapi saya melihat bahwa generasi alfa sekarang terlihat ada harapan. Mereka cerdas, aktif, banyak bertanya. Kalau dikibulin nasinya nangis udah nggak percaya gitu. Dan saya percaya bahwa sejarah di dunia itu ada siklusnya. Emang ada generasi yang rusak, generasi yang peralihan, generasi yang unggul gitu. Pertanyaannya, sebagai wanita, sebagai istri dan calon ibu, apa yang harus dilakukan dari sejarah maupun agama agar dapat menyiapkan generasi ke depannya yang lebih baik, unggul sebagai madrasah pertama. Sekian. Oke, nuhun pisan teh, ini pertanyaannya Gen Z banget. Tadi pernah ikut cara cermat? Atau jurinya yang kemarin? Bapak Ibu, begini, ini saya mau kasih kabar buruk ya. Indonesia itu masuk jajaran negara dengan laki-laki terburuk di dunia. Jadi laki-laki di Indonesia itu adalah salah satu laki-laki terburuk di dunia. Karena apa? Mohon jangan kesindir ya, ini mah data ya. Punten. Banyak bapak-bapak yang lebih memprioritaskan mancing daripada nemani istrinya. Yang kumpul di pos ronda, walaupun tidak sedang ngaronda, nongkrong we di pos ronda lila. Sedangkan istrinya berjibaku dengan urusan rumah tangga, dari mulai menggosok panci yang gosong sampai anaknya yang nangis terus. Nah, ternyata Indonesia itu salah satu negara fatherless, salah satu negara dengan kehilangan kehadiran ayah. Akang-akang langsung para rindah diukna, ini kenapa ya? Saya minta maaf, tapi ini memang ada penelitian, walaupun penelitiannya akhirnya diperdebatkan ya. Jadi pada akhirnya penelitian itu disebutkan bahwa kita tidak termasuk fatherless karena kita tidak ada penelitiannya. Tapi fakta bahwa masyarakat kita laki-lakinya itu kurang bertanggung jawab itu benar. Ini terlihat dari mana? Terlihat dari adanya kesenjangan antara nilai-nilai rumah tangga. Saya bandingkan begini ya. Rumah tangga tradisional itu adalah rumah tangga di mana laki-lakinya itu memegang kendali penuh. Dia bertanggung jawab penuh. Dia yang mengambil inisiatif dan dia yang ngambil komando. Itu rumah tangga tradisional. Biasanya seperti itu. Tapi si laki-laki itu ngasih nafkahnya penuh, ngasih perlindungan penuh, dan dia bertanggung jawab penuh gitu. Jadi dia ngasih komando iya, tapi dia ngasih nafkah penuh iya. Nah, itu generasi rumah tangga tradisional. Ada rumah tangga liberal, biasanya di negara-negara barat. Suami dan istri relatif seimbang dan setara. Jadi si suami biasanya memang tetap ngambil inisiatif yang lebih utama, tetap ngasih perlindungan utama, tapi si istri juga punya suara dan si istrinya juga menanggung nafkah bersama. Itu rumah tangga liberal, begitu kan? Bapak-bapak, ibu-ibu mau milih yang mana, saya belum ikut campur dalam hal ini. Tapi masalahnya di Indonesia mah laki-laki itu pengen enaknya aja. Kalau pas mau nyari calon, saya mah nyarinya yang mau diajak sengsara dulu. Pengennya mau yang tidak mau rese dulu, pengennya mau diajak menderita dulu, mau yang mengerti diri apa adanya. Jadi pengennya setara kayak negara-negara liberal, tapi pas sudah rumah tangga pengennya dia yang mengkomando. Ngerti masalahnya di mana ya?
Kalau yang satu yang tradisional mah, saya yang pegang nafkah, saya yang melindungi, tapi saya yang mengkomando. Yang satu liberal, yuk kita bareng-bareng sama-sama. Nah, kalau laki-laki di Indonesia pengennya bareng-bareng sama-sama, tapi saya yang kasih komando. Bener kayak kadang kayak gitu? Tuh kan ada. Nah, inilah makanya di Indonesia mah suka dipoyokan. Perempuan kalau mau pengen dipinang, pengen suaminya gajinya berapa? Aku mah pengen yang gajinya 10 juta. Wah, matre, dipoyokin. Ya kalau pengen ngambil tanggung jawab, jangan dipoyokin. Itu tanggung jawab sebagai seorang laki-laki. Kan harusnya gitu. Tapi kita mah yang kayak gitu dipoyokin, tapi nanti rumah juga harus suami yang benar-benar megang kendali. Nah itu, kalau mau rumah tangga tradisional, mangga silahkan. Tapi si laki-lakinya harus tanggung jawab. Dan dia yang harus ngasih nafkah. Tapi kalau misalkan, saya mah pengen istri harus patuh pada suaminya mutlak, tapi suami harus semampunya ngasih penghasilan ke istrinya, ngasih nafkah ke istrinya sesuai kemampuannya. Nah, tidak adil kalau istrinya harus mutlak, kalau suaminya harus semampunya. Nah, inilah makanya punten pisan pada bapak-bapak, Indonesia masuk jajaran negara fatherless, negara dengan ayah yang tidak bertanggung jawab. Karena kesenjangan itu. Dan karena itulah maka perempuan-perempuan sering kehilangan figur ayah. Karena kehilangan figur ayah, biasanya dia tuh susah untuk menikah. Nah, jadi contoh ya gini. Banyak perempuan-perempuan yang pengen, saya mah mau jadi ibu rumah tangga, mau patuh aja sama suami. Ada yang itu tuh dari lubuk hatinya yang paling dalam. Kenapa begitu? Karena dia lihat dari waktu kecilnya ayahnya benar-benar melindungi keluarga, benar-benar menjadi panutan bagi keluarga. Biasanya si anak perempuannya tuh memutuskan saya pengen jadi ibu rumah tangga aja. Tapi kalau misalkan perempuan sekarang banyak yang tidak mau seperti itu, biasanya karena melihat penderitaan dari ibunya. Biasanya. Nah, karena perempuan mah traumatik kan. Jadi kalau ngelihat masa kecilnya gitu, ya gedenya juga bakal begitu. Nah, jadi jangan sampai, saya mah terserah mau jadi rumah tangga liberal silahkan, dan saya mah nggak mengikuti ya. Kalau saya dengan istri saya ngikuti rumah tangga tradisional, jujur. Jadi saya ngambil inisiatif, saya ngambil tanggung jawab, saya ngambil perlindungan, saya ngambil keputusan. Punten gitu. Tapi ini mah kesepakatan bersama juga dengan istri gitu. Nah, tapi kalau mau pilih silahkan aja. Tapi karena tidak seperti itu, akhirnya apa? Di Indonesia sekarang ada tren perceraian. Pernikahan turun, perceraian naik. Datanya dari yang teteh itu benar sekarang. Angka perceraian sekarang kisaran 500.000 per tahun. Angka pernikahan itu 1,5 juta per tahun. Artinya apa? 1 dari 3 pernikahan di Indonesia pasti berakhir perceraian. Jadi saya mohon maaf pisan, kalau di sini ada 100 orang, 100 orang, maka saya mohon maaf pisan gitu ya. Berarti di sini tuh bakal ada yang bercerai sepertiganya, 30 orang. Punten, itu mah data dari pemerintah, data dari BPS bisa dicek. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ternyata memang rumah tangga kita adalah rumah tangga yang kurang terbina. Contohnya apa? Saya balik lagi ya. Di Indonesia ada kejadian yang ngeri banget. Kalau ada sepasang muda-mudi mau menikah, mereka tuh ributnya apa coba? Pernikahan nanti dilaksanakannya di mana? Nanti pakaian adatnya gimana? Nanti yang nanggung biaya pernikahannya siapa? Yang dibahas tuh itu. Gak pernah ada pas pernikahan yang dibahas nanti kita punya anak berapa? Nanti 3 tahun usia pernikahan penghasilan kita berapa? Pernah gak dibahas itu? Enggak. Kita gak ngebahas masa depan. Kita gak ngebahas nanti metode pendidikan anak. Kita nggak ngebahas nanti anak kita disekolahkan di mana, enggak. Yang dibahas itu adalah hal remeh-temeh yang sehari tahun. Resepsi pernikahan sehari tahun kan? Hari itu saja. Tapi itu yang bisa bikin calon menantu dan calon mertua saling nangis, berantem. Bener? Iya. Itu jadi kita tuh banyak sekali masalah
kita tuh bukan pasangan yang teredukasi. Coba di sini, siapa yang dalam hari pernikahan disepakati bersama 5 tahun masa pernikahan, kita tinggal di mana, berapa penghasilan kita, anak kita berapa. Gak dibahas. Biasanya, itu mah nanti terserah sama Allah sedikasihnya gimana. Bukan sedikasihnya gimana, Allah mah memerintahkan kita untuk merencanakan. Jadi saya sebagai suami 5 tahun ke depan, saya akan punya penghasilan 15 juta sebulan. Karena pada waktu itu saya sudah punya anak 2. Dan anak itu harus minum susu ini, bukan hanya susu SGM. Misalkan begitu. Direncanakan sejak awal. Kita tidak merencanakan apapun. Karena itu kita bercerai lebih sering. Dan karena itu anak-anak kita banyak yang akhirnya hidup dalam penderitaan. Saya punya tetangga marah saya, tetapi tidak bisa apa-apa. Suami istri nikah, gara-gara tidak punya ilmu, pas si istri melahirkan borojol, oe gitu ya. Si anak tuh 3 bulan pertama tuh kan ada yang namanya kolik. Kolik itu nangis tanpa sebab, atau nangis kita tuh nggak tahu dia tuh kenapa nangis gitu kan. Biasanya si ibu teh panik gitu. Nah, kalau misalkan pasangan suami istri itu teh terdidik, baca buku pernikahan, baca buku gimana punya anak dan sebagainya, aman. Tapi karena orang itu mah tidak, akhirnya apa? Didatangkan tukang pijat bayi. Si anak itu teh dibatak, beletrak, nangisnya gogoakan. Habis-habisan si anak tuh. Sampai si anak tuh akhirnya repeh sendiri karena nangisnya capek. Kemudian kata si dukun teh, tuh udah berhasil ya, udah tidak nangis lagi. Padahal itu teh kekerasan pada anak. Tapi kita mah gara-gara bodoh, maaf ya kita gitu. Gara-gara kita nggak tahu apa-apa, gara-gara mau nikah teh kita teh sibuk tuh soal baju, nyewa di mana. Akhirnya tanpa pengetahuan apa-apa, anak kita dibesarkan juga berdasarkan pada ketidaktahuan. Bapaknya nggak tahu, anaknya juga nggak tahu, istrinya juga tidak tahu. Akhirnya apa? Ya udah berulang aja terus seperti itu. Akhirnya tadi pas sudah gede takut untuk menikah. Si calon istri takut karena kehilangan kebebasan, takut karena kehilangan independensi, takut nanti karirnya dijegal sama suami. Si suaminya takut komitmen karena takut nanti harus membiayai sekian-sekian. Akhirnya apa? Masa depan Indonesia tuh buruk karena generasi kita tidak terdidik. Punten pisan ya kalau ada yang ngalamin seperti itu. Dan ini mah saya berdasarkan data, cek BPS, memang sudah seperti itu. Nah, jadi sekarang gimana atuh? Ya sekarang mah ada buku-buku banyak, kajian-kajian banyak yang seperti ini banyak. Yuk, dah kalau misalkan ibu-ibu ya ngundang saya, gimana caranya kita bebas utang? Bisa. Gimana caranya mengelola uang? Bisa. Gimana caranya supaya tahun depan saya bisa beli Pajero Sport? Bisa. Dah ilmu mah banyak, ilmu mah ada. Dan itu mah bisa dipelajari. Semuanya juga. Gimana caranya supaya saya jadi anak soleh? Gimana caranya supaya anak saya teh nurut? Bisa. Ada parentingnya, ada bukunya, ada videonya, ada penelitiannya, semuanya tuh ada. Kalau mau kita mah bisa melakukan itu semua. Sok kita belajar sedikit-sedikit sama-sama. Bapak-bapak di sini, akang-akang di sini yang belum nikah, saya udah ditagih dulu sama calon mertua supaya segera menikahi anaknya. Tapi saya teh belum punya penghasilan. Gimana caranya? Saya bisa ngajarin teman-teman berpenghasilan 20 juta sebulan dengan mudah. Sok, dah ada di zaman sekarang mah ya. Nih, teman saya penghasilan 150 juta sebulan. Kerjanya apa? 5 menit main HP. Teu pakai modal, teu pakai karyawan, teu pakai nanaon. Bisa anak zaman sekarang mah banyak. Contoh seperti yang tadi jalan yang haram ya, jalan yang haram. Jadi dukun, dah gampang ngabobodo batur. Air, puah, nih minum. Kalau sembuh dia bayar, kalau tidak sembuh juga dia bayar. Tapi kalau gagal dia nggak akan bilang siapa-siapa. Kalau berhasil langsung ngomong sama orang. Gampang.
Tapi itu mah yang haram ya, yang halalnya banyak. Tapi maksud saya balik lagi ya, kalau kita berilmu insya Allah kita dapat semuanya. Jadi kalau misalkan sekarang tadi ada pertanyaan, sekarang banyak perceraian, sekarang susah untuk menikah dan sebagainya. Iya, betul. Karena kita sekarang lebih realistis. Dulu ya, ibu-ibu teh takut jadi janda, takut disebut janda, takut dikekeak, diomongkan di belakang. Sekarang mah nggak usah takut, udah banyak yang janda. Dan bisa hidup tanpa suami, bener kan? Nah, makanya sok sekarang mulai hargai diri sendiri dan mulai sadari. Pada bapak-bapak, masalah utamanya itu adalah ego. Masalah utamanya itu adalah kesombongan. Pada ibu-ibu masalahnya apa? Nah, kalau ibu-ibu masalahnya lebih rumit. Karena biasanya kan suka ada pertanyaan ya. Yang nakal-nakal, yang kekebutan, yang suka saling bunuh kan biasanya bapak-bapak. Kenapa penghuni neraka kebanyakan ibu-ibu? Suka ada pertanyaan kayak gitu ya. Saya jawab sedikit di sinilah ya. Karena kalau bapak-bapak mah kejahatannya ketahuan. Kalau ibu-ibu mah nggak ketahuan. Ketahuannya teh apa? Ketahuannya teh ketika mereka bergaul dengan sesama perempuan juga. Coba misalkan gini ya. Ini penelitian, ini mah data. Kalau laki-laki jadi bos, yang membencinya itu cuma 21%. Tapi kalau perempuan jadi bos, itu yang membencinya itu 60%. Siapa di sini yang pernah jadi karyawan? Kalau karyawan bosnya laki-laki lebih enak daripada bosnya perempuan. Itu ada penelitiannya. Persahabatan, laki-laki bersahabat, bisa bertahun-tahun sampai aki-aki tetap bersahabat. Saling nginjemin duit kadang-kadang. Perempuan bersahabat, sebulan silih gorengkeun. Tapi nggak kerasa gitu, tapi tiba-tiba teh musuhan we geura. Nanti teh nyambung lagi, musuhan lagi. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak punya menantu, nggak pernah berantem. Ibu-ibu dengan menantu perempuannya, 70% perceraian di Indonesia dan di seluruh dunia disebabkan salah satunya adalah guntrengnya ibu mertua dengan menantu perempuan. Gak kerasa, tapi saling musuhan tiba-tiba teh. Jadi menyebabkan sampai perceraian. Ibu-ibu di sini punya anak laki-laki sama punya anak perempuan. Pasti lebih banyak berantem sama anak perempuan daripada dengan anak laki-laki. Betul kan? Nah itulah. Jadi dosanya perempuan mah, laki-laki dan perempuan sama-sama punya dosa. Tapi perempuan mah nggak tahu di mana bagian dosanya teh. Tiba-tiba, kenapa kalau saya punya anak laki-laki tidak berantem, ari dengan anak perempuan ribut wae? Kenapa kalau menantu perempuan dengan ibu mertua perempuan berantem wae? Ari mertua laki-laki dengan menantu laki-laki adem ayem wae. Kenapa kalau persahabatan laki-laki dengan laki-laki santuy-santuy, ali persahabatan perempuan dengan perempuan mah sebulan sekali teh pasti ada drama. Nah, saya gak bisa menjelaskan itu apa. Karena apa? Dosanya perempuan gak ketahuan. Gak ketahuan di mananya, tapi tiba-tiba teh nyakitin orang we gitu. Gitu ya. Nah, jadi itu mah ya silahkan ya sama-sama introspeksi. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang bapak-bapak udah ketahuan tadi ya, masalahnya fatherless, kurang tanggung jawab, egonya besar, pengen enak sendiri. Sedangkan ibu-ibu, apa dosanya? Gak ketahuan, tapi tapi ya itu mah introspeksi. Ya kita berharap agar generasi ke depan jangan kebagian gara-gara kitanya rusak, akhirnya anak-anak kita jadi bermasalah. Jangan sampai seperti itu ya. Yang paling penting kita banyak belajar buku-buku, video-video, artikel-artikel, penelitian, jurnal ilmiah, semuanya insya Allah sekarang sudah bisa diakses gampang. Kalau Bapak Ibu kesulitan minta nanya ke saya kasih sumbernya, alhamdulillah ada. Gitu ya.